Hai semua, selama bertahun-tahun, Singapura telah menikmati keuntungan besar dari perannya sebagai hub transit barang-barang ekspor Indonesia tanpa memberikan kontribusi investasi yang berarti. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakadilan ekonomi antara kedua negara. Dengan kapasitas pelabuhan mencapai 100 juta TEUs per tahun, Singapura jauh melampaui kemampuan pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang hanya mencapai 27 juta TEUs. Mayoritas barang ekspor Indonesia seperti kelapa sawit dan batu bara harus melewati Singapura sebelum dikirim ke tujuan akhir. Kondisi ini semakin memperkokoh posisi Singapura dalam rantai logistik internasional. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Contoh nyata ketergantungan ini terlihat dari ekspor minyak sawit mentah asal Sumatera Utara yang pada 2023 mencapai nilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 500.000 ton. Meski Indonesia memiliki pelabuhan Kuala Tanjung yang potensial untuk menjadi pusat logistik utama, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatannya masih tertinggal. Jika dikelola dengan maksimal, pelabuhan ini mampu menghadirkan keuntungan triliunan rupiah setiap tahun. Namun demikian, Singapura terus memanfaatkan kelemahan infrastruktur Indonesia untuk mempertahankan dominasi dalam perdagangan regional. Sebagai negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, Singapura berhasil meraih keuntungan besar dari transaksi komoditas pertanian dan mineral Indonesia. Melalui perannya sebagai hub transit, Singapura tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Keadaan ini mendorong Indonesia untuk mengambil langkah strategis agar bisa lepas dari ketergantungan pada Singapura, terutama dengan mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alamnya. Hilirisasi menjadi salah satu upaya strategis Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam. Langkah ini dirancang agar ekspor Indonesia tidak hanya berupa bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Namun, kebijakan ini kerap mendapatkan tantangan, termasuk dari media internasional yang melancarkan kampanye negatif. Salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan keuntungan pihak ketiga seperti Singapura dalam rantai perdagangan. Indonesia kini telah membuka jalur ekspor baru langsung ke China tanpa melalui Singapura. Kebijakan ini merupakan terobosan penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional. Jalur alternatif melalui Selat Malaka yang dilalui oleh sekitar 36.000 kapal setiap tahun menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan efisiensi perdagangan. Selain itu, sejak tahun 2020, ekspor melalui Selat Makassar juga mulai dioptimalkan, melibatkan 132 perusahaan dari 16 provinsi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan kebijakan hilirisasi dan pembukaan jalur ekspor baru, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada Singapura. Optimalisasi pelabuhan strategis seperti Kuala Tanjung dan Selat Makassar menjadi kunci untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dan digitalisasi logistik juga diperlukan untuk memperlancar rantai pasok domestik dan internasional. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memperbaiki posisi tawar Indonesia di kancah perdagangan dunia. Dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki, Indonesia dapat mengamankan sumber daya alamnya dan meningkatkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan. Ketergantungan pada Singapura sebagai hub transit perlahan akan berkurang, memberikan ruang bagi Indonesia untuk mandiri dan lebih kompetitif dalam perdagangan internasional. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.